Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam kesehatan sehingga dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Salman untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum memasuki materi, Bapak absen terlebih dahulu. Afifah, Amanda, Hilda, Imratul Mufliha, Lia Judiana, Muhammad Aminuddin, Arif Nadia, Jawarul, Nabila Khairunisa, Lela Vita, Salman, Siti Khairunisa, Viko, Virgi. Alhamdulillah semua hadir pada pagi hari ini. Bapak pada pertemuan kali ini akan menyampaikan yaitu materi hikmah bersuci. Sebelum pembahasan ataupun materi hikmah bersuci kita bahas, anak-anak masih ingat pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Yaitu bersuci dari hadas. Hadas ada dua, yaitu hadas yang mana sebelumnya adalah bersuci dari najis. Jadi 3 pertemuan kita saling berkesinambungan, saling berhubungan, dan sama-sama sangat pentingnya untuk keseharian. Bersuci dari najis. Najis ada berapa anak kemarin? 3. Itu najis Mubahah. 2 najis, Munasibah. 3 najis. Berhubung pada kesempatan pagi hari ini listriknya padam, Bapak juga sebenarnya sudah membuat PowerPoint dan juga bahan-bahan hasil lainnya karena keterbatasan situasi dan kondisi. Maka dari itu Bapak nanti akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Nanti kalau anak-anak ketika tidak ada atau ada yang belum paham ditanyakan. Begitu ya? Hikmah bersuci. Setelah kita kemarin bahas bersuci itu apa, sekarang hikmahnya apa bersuci itu. Tapi sebelum kita membahas hikmahnya bersuci, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan hikmah bersuci dengan benar. Jadi nanti Bapak akan mencoba bertanya kepada kalian hikmah bersuci itu apa saja, dan tolong diperhatikan materi yang diperlukan. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, harapannya nanti peserta didik mampu menyimpulkan hikmah bersuci. Terus yang terakhir, harapannya nanti peserta didik mampu menunjukkan juga perilaku dari hikmah bersuci itu bagaimana. Ini hikmah bersuci yang pertama yaitu menyadari fitrahnya sebagai manusia. Salah satu fitrah yang dimiliki manusia adalah kecenderungan alami untuk hidup bersih dan menghindari perkara-perkara yang kotor dan menjijikkan. Orang yang selalu bersuci terus-menerus mereka ia menyadari keharusan menjaga fitrah yang telah dianugerahkan oleh Islam. Jadi yang pertama hikmahnya itu menyadari fitrah sebagai manusia. Ya, manusia itu fitrahnya ya harus bersih. Bisa dipahami? Sekarang hikmah yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Tuh,
Orang yang kotor dan berbau busuk akan membuat orang lain tidak nyaman dan menjauhinya. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir dari pergaulan karena persoalan kebersihan. Dengan bersuci, kewibawaan umat Islam akan terjaga dan kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Kira-kira kalian kalau sekolah itu berangkat tidak mandi dulu, tidak gosok gigi dulu, ketemu teman-teman di kelas, nyaman tidak? Tidak. Itu contoh kecil kebersihan yang sebagai apa? Kemuliaan dan wibawa umat Islam. Jadi kalau kita berangkat sekolah, kondisi bersih, wangi, bersama teman-teman yang lain di kelas merasa pede, merasa nyaman. Terus hikmah yang ketiga, menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah. Ini sudah sangat jelas, yaitu menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah. Kita harus bersuci dahulu, entah itu bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan cara apa, anak-anak? Berwudu atau kalau hadas besar mandi wajib atau mandi janabah. Terima kasih masih mengingatnya. Dalam dalil telah disebutkan sebelumnya dalam pelajaran kemarin, Allah menyukai hal-hal yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan teman-teman yang bersih. Maka pakaian dan tempat ibadah harus suci, bersih dan rapi karena ini merupakan bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi harus diperhatikan anak-anak ketika mau sholat, mau beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun harus memperhatikan itu pakaian, tempat harus benar-benar suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis terutama. Karena kadang di usia-usia kalian kelas 7 itu kurang memperhatikan kesucian. Kesuciannya kurang diperhatikan. Ketika baju-baju untuk sekolah, seragam, bermain, banyak keringat, terus terkena sesuatu yang kotor, itu pulang sekolah ketika waktunya sholat zuhur itu tidak ganti dulu ataupun yang lain, itu harus diperhatikan kesuciannya. Terus kemarin sudah Bapak sampaikan kaitan dengan bersuci, wudhu itu juga kalian harus perhatikan, ya, wudhu yang benar karena itu kuncinya dari ibadah, ya. Masih ingat semuanya ya kaitan dengan materi wudhu? Nah, itu adalah salah satu hikmahnya bersuci wudhu kemarin bagaimana? Niatnya bagaimana anak-anak? Coba dilafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kalau ketika kita berwudu membasuh tangan kanan, kita disunahkan membaca zikir bagaimana anak-anak? Allahumma ahdini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Satu lagi Bapak tes, ketika kita berwudu terus mengusap sebagian kepala, kita disunahkan berzikir bagaimana? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Terima kasih. Jadi yang kalian hafalkan itu tetap dipraktekkan meskipun sunnah agar kita mendapatkan pahala sunnahnya berwudu. Terus hikmah yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Jelas, barang siapa mau bersih-bersih, bersuci badannya, maka bersuci dapat meningkatkan kesehatan jasmani.
Sebab berbagai penyakit umumnya disebabkan oleh lingkungan yang hikmah. Itu tadi hikmah yang terakhir. Jadi ada berapa yang Bapak sampaikan hikmahnya? Ada? Ada? Jadi satu, menyadari fitrah sebagai manusia. Dua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Tiga, menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Ada hikmah. Karena materi pada pagi hari ini fokus kita membahas tentang hikmah bersuci, dan ini semua tidak terlepas dari materi pertemuan pertemuan terakhir. Kira-kira anak-anak dari pertemuan terakhir, mulai dari pertemuan pertama, mulai dari bersuci dari najis, terus bersuci dari hadas, terus sampai hikmah-hikmahnya ini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham? Sudah bisa dipahami ya? Ya. Jadi Bapak akan menyimpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, akan Bapak coba tes dari pertemuan pertama, mulai dari bersuci dari najis, bersuci dari hadas sampai hikmahnya, nanti Bapak simpulkan dan Bapak tutup. Coba baris yang paling kanan untuk yang putra. Kira-kira najis yang paling berat kemarin adalah najis apa? Najis mula. Cara mensucikannya bagaimana? Disiram 7 kali, salah satunya menggunakan air. Tuh, coba baris tengah. Kaitannya dengan bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari hadas ketika kita mau melaksanakan sholat, terus ketika kita berangkat ke masjid menginjak kotoran ayam, yang harus dilakukan bagaimana? Setelah kemarin mempelajari bab materi dari bersuci dari hadas, yaitu berwudu, langsung berwudu, menghilangkan najisnya dulu, terus lalu melaksanakan wudu, melakukan bersuci dengan cara wudu. Terus baris yang paling kiri, Bapak mencoba mereview ataupun mencoba kilas balik materi tentang najis lagi. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa yang kalian masih ingat-ingat? Najisnya bayi laki-laki ya, itu bayinya. Najisnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan masih belum makan selain nasi atau minum air susu ibunya. Cara mensucikannya bagaimana? Dibersihkan untuk semuanya. Coba Bapak pengen melihat ataupun pengingat kalian, apa bedanya cara pensucian najis mukhafafah dengan najis mutawasithah? Kalau tawasithah airnya harus sampai. Kalau mukhafafah, terima kasih. Kesimpulannya anak-anak, dari 3 pertemuan
puncaknya adalah di hikmah-hikmahnya. Hikmah bersuci ada 4 ya. Yang pertama apa? Hikmah bersuci yang pertama Menyadari fitrah sebagai manusia. menyadari fitrah sebagai manusia. Yang kedua hikmahnya Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga Menyiapkan diri dalam kondisi yang apa Salman? menyiapkan diri dalam kondisi yang baik Dalam menghadap Allah. Yang terakhir ya, kesehatan jasmani. Terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian pembahasan materi hikmah bersuci pada pagi hari ini. Terus tugas-tugas yang tadi Bapak berikan tolong nanti dikerjakan secara berkelompok. Pertemuan akan datang sebelum kita membahas materi selanjutnya, yaitu nanti akan kita bahas satu persatu sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Terima kasih pertemuan pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.